Setelah dari karoseri Adi Putro, kita geser ke karoseri tetangga yang jaraknya cuma 5 menit aja, yaitu karoseri Tentrem. Rindra Trans juga menghadirkan 2 bus terbaru dengan bodi all new Avante D1 dengan sasis paling canggih saat ini, yaitu Mercedes-Benz O500 RSD 2445. Ini menjadikan bus dengan bodi Avante D1 pertama yang menggunakan sasis dari Mercedes-Benz. Ini ternyata nantinya akan dijalankan di rute yang nggak terlalu jauh sih menurutku, malah jauhan yang Jetbus tadi. Ini akan dijalankan di rute Palopo teman-teman. Tapi sekarang tuh emang Palopo persaingannya ketat antar PO-nya. Banyak monster-monster tronton yang masuk di sana. Tapi di sana bilangnya nggak tronton, 8 roda di sana tuh. Kalau di sini bilangnya tronton, XL-nya double. Kalau di sana 8 roda. Kita tutup lagi teman-teman. Nah, saya tadi baru juga tanya sama salesnya, tingginya ini ternyata selisih 10 cm dibandingkan dengan SHD. Jadi SHD itu tingginya bagasi 1,1, ini 1,2 meter tingginya. Nah, gitu. Dan untuk bodinya ini tingginya 4 meter, udah include sama AC. Jadi kalau misalkan AC dihilangin, ya 4 meter kurang dikit lah ya. Tapi emang lumayan tinggi sih selisihnya dengan SHD. Selisih kurang lebih sekitar 10-an cm. Ini axle belakangnya, panjangnya dari depan sampai belakang itu 13,5 meter sesuai dengan regulasi Maxibus yang ada di Indonesia. Dan untuk membantu handling manuvernya, bus ini bisa belok. Nah, jadi enaknya tronton tuh dia panjang, tapi yang ini bisa belok, jadi untuk mempermudah manuver dari driver sendiri. Kita geser ke belakang. Wah, ini bisa udah nyampe nih. Yang satunya nih, RT008, Rindra Trans 008. Kita lihat bagian belakangnya. Wah, ganteng banget dan ada gambar serigalanya dong. Kemarin sama Mas Adi ASN, dia baru di otak-atik, jadi di atas standar lah bakalnya larinya bus ini teman-teman. Nggak heran ya, 450 horsepower. Dikasih ini, wah tambah kenceng lagi nanti. Mungkin akan dimainin di putaran bawahnya ya, karena di sana kan nggak ada tol. Jadi buat nyalip-nyalip lebih enak lagi aja teman-teman. Nah, di sini ada mesin 460 LA dalam sini. Ini dibuka bisa nggak yo? Ah, mesinnya kayak gini teman-teman. Wah, gede banget. OM 460 LA yang udah standar emisi Euro 5. Tapi dengan emisinya ini nanti akan diolah di gas buangnya di sebelah sana, akan diolah di suatu chamber, disemprotin AdBlue teman-teman. Dan satu hal yang unik dari Mercy 2445 ini, karena dia ini diimpor langsung dari Brazil. Biasanya itu kalau mobil-mobil Eropa kayak Scania, kayak Volvo, itu radiatornya kan di kiri. Ini dia di kanan sendiri nih. Nah, di sini radiatornya di sebelah sini. Nah, jadi untuk standarnya bus Mercedes-Benz di Indonesia untuk yang 2445 ini, itu harus ada angin-anginnya di sini teman-teman. Ini kalau ada angin-anginnya, ya biar imbang aja antara kiri dan kanan. Tentunya yang paling utama di sini nih, ini harus ada, wajib oleh bus dari Mercedes-Benz-nya teman-teman, kayak gitu. Bisa kita lihat bagian sininya, lampu stop lamp-nya udah kayak Marco Polo G8, tinggi, sporty. Bempernya ini udah kayak Jetbus 5, jadi seakan-akan ini kayak sporty banget lah ini. Nah ini, datang nih. Nah ini yang tadi. Kunjungan tetangga. Ini dari Adi Putro, ini yang bunyinya tentrem. Ini juga dikasih soundbar nih teman-teman. Biar misalkan terjadi apa-apa, ya kebentur ini dulu. Ini masih aman. Aku juga baru tahu loh ada tulisan Mercedes-Benz taruh di sini kecil gitu. Biasanya kan Mercedes-Benz gede, warnanya hitam. Ini kecil. Mantap. Kita masih belum lihat interiornya, nanti aja. Habis ini kita akan muter-muter keliling Kota Malang, road test. Kita nanti akan mencoba gimana sensasi naik bus ini teman-teman, dua-dua ini. Oke, yuk langsung aja bisa keluar menuju muter-muter keliling Malang.
Sekarang kita ada di SPBU Bedali Lawang. 4 bus Rindra ini isi solar dulu teman-teman, karena dia masih platnya putih, belum ada barcode-nya. Jadi pakai Dex dulu. Wah. Mahal ya mahal, harganya selisihnya 2 atau 3 kali lipat gitu. Cuman yo gimana lagi, kalau nggak gitu bisa nggak jalan. Nah, saatnya kita melanjutkan perjalanan lagi. Kita naik ini aja. Nah, ini sekarang 4 unit bus Rindra. Sekarang udah berada di rest area kilometer 84. Ini udah habis photoshoot. Dan sekarang saatnya kita mendekat ke unit yang belum kita review, terutama bagian interiornya dan yang menurutku ini paling wow sih. Oke, kita langsung aja menuju ke sana. Wah, asli. Kalau kita lihat dari sini tingginya nggak begitu signifikan ya. Cuman kalau misalkan double decker tingginya emang terasa banget. Kalau ini cuma 4 meter dan 4 meternya tuh udah termasuk sama AC. Cuma kalau misalnya nggak ada AC-nya, dia mungkin cuma 3,9 berapa gitu teman-teman. 3,9 lah. Itu. Dan selisih bagasi tadi cuman 10 cm aja. Kita masuk ke sini coba. Hasilnya kalau lihat grill belakangnya Mercy 2445 tuh cakep banget. Pas gitu dengan desainnya Marco Polo G8 ini. Keren itu. Kita menuju ke sini aja ya. Nah, di sini ada percabangan. Kalau ke sini ruangan penumpang, kalau di sini adalah ruangan kru. Ruangan krunya kayak gini teman-teman. Ini lantainya turun banget seperti ini. Ini masih ada alatnya dari Mercy nih. Jadi tadi itu masih di setting-setting, jadi sambil jalan, sambil dikalibrasi dan lain sebagainya. Dan ini adalah setir kemudi dari Mercy 2445. Kalau tak lihat ini lebih kecil dibandingkan dengan Mercy 1626 ya. 1626 itu gede, itu kecil. Tapi walaupun kecil, dia ini memiliki segudang fitur di dalam sini teman-teman. Yang aku bilang tadi, kayak active brake assist, lane departure warning system, terus adaptive cruise control dan lain sebagainya yang membantu kru. Nah, tapi di pengalaman-pengalaman ketika aku ngobrol dengan beberapa PO dan yang punya 2445, plus minus sih dan pro kontra. Jadi ada yang bilang teknologi ini tuh terlalu canggih buat Indonesia. Ada yang bilang juga ini sangat membantu. Tapi ya Mercy menghadirkan teknologi ADAS ini emang tujuan utamanya untuk faktor safety sih teman-teman. Dan ketika aku naik Mercy 2445 di berbagai PO, walaupun itu double decker, kemarin sih nyoba yang double decker semua, berarti ya nggak double decker apa ya 2445 nggak double decker. Oh, Rosalia pakai XXHD, jadi setara kayak gini. Suspensinya enak. Dia ini pakai suspensi tipe independen, jadi kayak Mercy O500R yang lama dulu. Nah, kayak gitu. Jadi bantingannya lebih lembut, terus suspensinya ini udah dikontrol dengan komputer. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan medan jalannya. Jadi bisnya ini tetap bisa stabil, teman-teman. Di sini ada AdBlue-nya, indikator AdBlue. Ini speedometer kecepatan, RPM, dan ini apa lagi? Angin ya, Kia? Oh iya, angin mungkin. Iya, tekanan angin. Dan di sini ada cluster instrumennya. Ini bisa disetting sedemikian rupa. Untuk handremnya dia juga udah elektrik, teman-teman. Tinggal cetik gitu aja. Mantep banget. Terus untuk ruangannya, kita misalkan mengemudi ini lebih enak sih dibandingkan dengan yang Zenbus tadi. Dia lebih leluasa karena kan emang nggak turun banget ya, karena emang pas ini penataan ruangannya nih. Tapi sebelah sini ada kayak apa gitu, kotak gini. Oh, ini untuk tempat jalannya penumpang itu masuk ke ruangan atas ini, teman-teman. Oke, sebelah sini ada tempat istirahat kru. Ini perlampuan. Ini adalah pengaturan suspensi ada di sini, teman-teman. Mantap sih, jos. Ya, AC-nya pakai AC dari Songse nih. Nah, ini POV ketika aku berada di kabin kemudinya nih, teman-teman. Untuk pengatur manual atau matic-nya di sini. Nah,
Untuk transmisinya dia beda dengan Mercy 2542. Untuk 2445 ini dia malah AMT, Automatic Manual Transmission dari ZF Traxxon. Kalau yang 2542 kan pakai Ecolef, dia itu full automatic. Kalau ini automatic manual transmission. Jadi bisa matic, bisa manual, tinggal nekan tuas yang ada di sebelah sini. Sekarang kita geser ke kabin penumpang. Nah, sama dengan halnya unit yang dari Adi Putro, bus ini itu memiliki konfigurasi tempat duduk mirip 3-in-1 class. Jadi yang depan sendiri itu sleeper, yang baris kedua, ketiga ini adalah kursi kelas SE atau seat 21 atau super eksekutif. Kita coba duduk teman-teman ya. Ini adalah kelas keduanya. Dia ini pakai kursi dari Rimba Kencana, sama persis speknya. Di sebelah sini juga disediakan port USB untuk ngecas dan juga ada cup holder di sini ada. Terus di sini kalau kita buka, nah ini ada mejanya. Misalkan kita mau kerjain tugas, mau buka laptop, atau mau makan, bisa pakai sebelah sini. Kita balikin lagi. Nah, untuk leg restnya dia pisah dan udah miring ke arah bawah sana. Untuk menopang kaki itu pas teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, nggak terlalu naik tapi pas gini. Jadi badan kita bisa lebih rileks. Kalau kita buka sini, ini bisa buat naruh sendal ataupun sepatu, taruh sini, aman. Kita geser ke paling belakang. Jadi kalau yang paling belakang ini total ada berapa yo? Ini kan selisihnya dari yang bus Adi Putro tadi itu 1,5 meter. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kursi yang super eksekutif. Yang ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kali 4, 24. Oh berarti nambah satu baris lagi teman-teman. Jadi total 24 tambah 6 berarti 30 tambah 2 di depan sana nanti 32 seat penumpang. Seperti umumnya bus Sulawesi, tetap nggak ada toiletnya. Jadi kalau mau pipis atau buang air, tinggal bilang ke kru yang bertugas, nanti bus akan diberhentikan ke rest area ataupun SPBU atau musola atau dan sebagainya untuk buang air teman-teman, seperti itu. Ini yang paling belakang mentok nih teman-teman. Terus istirahat kru di mana? Oh iya, istirahat kru di bawah tadi yo. Ini yang kursi paling belakang. Kita coba rebahannya. Wah, asli yang paling belakang enak banget buat rebah. Tapi teman-teman dengar nggak suaranya? Ketika pas idle. Ini ada sesuatu nih yang kayaknya harus dibenerin sama tentrem nih. Nah, harusnya nggak kayak gini. Walaupun ini bawahnya ini mesin, tapi dia harusnya stabil teman-teman. Habis ini kita akan ke depan. Nah, ini ada pintu darurat. Untuk safety-nya dia harus ada di sini. Terus untuk plafonnya ini tinggi banget. Nanti akan nyala tuh warnanya ikut sama lampu teman-teman. Lampu depan, warnanya ini warm white. Asik banget. Sini juga digarap sama tentrem, itu rapi banget. Kita buka. Ini bisa buat nyimpen barang. Jadi kalau misalkan kalian mau nyimpen barang, aku sarankan barangnya di sini, duduknya kita di sini. Nah, jadi kita bisa ngawasin. Jadi silang. Sini. Nah gitu sih. Lebih enak aja untuk mengawasi dibandingkan dengan yang atasnya sini langsung. Oke, kita tutup lagi. Oke, kita sekarang menuju ke bagian depan. Di bagian sini kita misalkan mau ngecas juga ada nih. Ada port USB dan Type-C di sini lengkap. Mau di bawah atau mau di atas, bebas. Kalau misalkan kabel kalian nggak terlalu panjang, di bawah aja mending. Tapi kalau panjang bisa di atas ini. Nah, sekarang kita menuju ke depan nih. Ini merupakan kursi yang paling nyaman, paling mewah nih. Nah, ini adalah kursi yang persis banget kita review kayak punya EM Trans. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi di atasnya driver itu ada ruangan 2 gini. Dan ini tuh eksklusif banget. Cuman kalau yang di EM Trans itu ada pintunya kan. Kalau ini nggak ada pintunya. Jadi misalkan kita bepergian berdua, bisa ambil ruangan private 2 ini. Tapi kalau misalkan sendiri nggak masalah sih. Dia ini pakai kursi yang gede banget. Nah, gini gede, kelasnya super eksekutif deh ini. Juga dilengkapi dengan seat belt.
Tapi karena ini Avante D1 bukan yang double decker, jadi ketika kita duduk di sini ini agak mepet dengan kacanya yang jenong gini. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari karoseri Tundram yang memiliki model kaca jenong kayak gini. Jadi kalau misalkan ada ruangan atau sleeper di atasnya kabin driver, itu bisa lebih maju lagi dan space-nya bisa lebih lebar lagi, teman-teman. Kayak gitu. Kita duduk di sini, wah AC enak banget. Ini bisa digunakan misalkan kita butuh sesuatu sama krunya, nggak usah turun, kita panggil aja, sorry lah nih. Nah, tit gitu, buat panggil gini. Di sini ada meja, teman-teman. Kokoh banget dari Rimba Kencana ini. Fungsinya sama. Misalkan kita mau makan, mau minum, mau laptopan bisa di sini. Di sebelah sini ada personal entertainment. Nah, hai Rimba Kencana. Mantap sih, dan bis ini infonya akan dijalankan di rute Makassar Palopo PP dengan mungkin cuman 8-9 jam mungkin teman-teman ya. Cuman rute itu sekarang lagi naik daun nih, kayak zaman dulu Toraja. Sekarang yang lagi naik daun rute Palopo sama rute Morowali dan Sorowako kayaknya ya. Nah, makanya Samarinda dikasih unit ini ke arah Palopo. Mungkin akan jalan itu yo sekitaran sebelum Nataru harusnya udah jalan sih. Karena ini sekarang tanggal 6 Desember. Dia akan dikirim melalui Tanjung Perak. Besok pagi naik kapal Dharma Lautan. Kita udah berangkat dari rest area dengan kondisi mau turun hujan. Alhamdulillah. Di Palopo, wah jos gitu. Mani ya. Palopo ready. Palopo ready. Makassar Palopo full selonjoran coy. Wah, damai. Damai Indonesia Raya pokoknya. Unit langka. Iya ya, jadi langka, bodi langka gitu ya. Unit langka tapi terbaru. Oke, yang punya cuman Harapan, M-Tran sama dia ini ya. Dan ini the one and only Mercy. Oh iya, yang lainnya Scania sama Volvo ya. Yoi. Ini Mercy ya. Oke. The one and only. Oke. Yang gading dua. Apa satunya? Kan dua. Oh iya, sepasang ya. Sepasang. Kita masuk lagi di karoseri Tundram lewat pintu samping. Nanti muter, tembusnya di depan sana nanti. Iya. Oke teman-teman, itu dia video reviewku 2 model bus terbarunya PO Rindra Trans yang terakhir ini
Kita review yang spesial banget nih, pakai Mercy 2445, Mercy generasi terbaru yang udah Euro 5 dan diklaim ini paling canggih se-Indonesia karena udah ditanemin sistem ADAS. Yang jelas dia akan jalan di rute Makassar menuju ke Palopo. Mungkin sebelum Nataru dia udah jalan. Dan terima kasih udah nonton video sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.